terima kasih banyak ya. Tadi chef udah bantuin ngasih instruksi yang jelas waktu lagi genting-gentingnya. Jadi saya sama Rini bisa selamat. Alhamdulillah. Kamu sama Rini hebat. Terus mencintamu. Bu. Nak. Ibu dari mana? Tadi Ibu habis nemuin Kak Lala, Nak. Dan tadi juga Ibu coba ajak Kak Lala untuk bisa tinggal sama kita di kontrakan yang baru. Terus gimana? Bu, yang sabar ya. Nanti pelan-pelan kita coba bujuk Kak Lala lagi. Emangnya Ibu udah ada uang buat kita ngontrak nanti? Alhamdulillah udah, Nak. Emangnya Ibu dapat uang dari mana? Ibu nggak minjem dari pinjol kan? Atau siapapun itu? Enggak, Ardan. Udah, soal itu kamu gak usah khawatir. Tadi Kak Lala juga udah kasih beberapa rekomendasi soal kontrakan. Kok kamu ada di sini, Hasbi? Malamnya aku nginep di apartemen. Hah? Berempat tidur di dalam? Emang muat, Kak? Ibu sama Kamisya kan udah di kasur. Gua tidur di sofa. Terus aku? Ya di karpet lah. Gak usah manja. Yang muda ngalah sama yang lebih tua. Astagfirullahaladzim. Nggak habis pikir, Bu, sama Kak Hasbi. Bisa-bisanya dulu aku ketipu sama kebaikannya Kak Hasbi. Kita semua ketipu sama dia, Bu. Aku dan Arden harus cepat pergi dari sini. Dan semoga perceraian Hasbi dan Lala juga cepat selesai. Assalamualaikum. Pemilik kalung ini yang tadi berpapasan sama Ibu Lydia. Semakin kesini semakin ada yang aneh dengan Bu Desi. Sepertinya aku harus cari tahu soal ini. Oma. Sayang. Tadi Oma pikir Syifa udah tidur. Kok masih seger gini, belum ngantuk? Ya ampun, Neng Cipa. Aduh, kenapa di sini? Bukannya tidur? Mbak Tanti kelamaan ya bikin susunya ya. Jadi Neng Cipa keluar ya. Ada Bu Lydia lagi, Bu. Ibu nginep sini? Oh enggak, tadi saya cuma mau mampir sebentar lihat kondisinya Syifa. Tapi alhamdulillah dia sudah baik-baik aja kan? Iya, Bu. Ya sudah, ayo bubuk lagi nak, minum susunya terus langsung tidur. Ya, Oma. Ya udah. Pamit dulu sama Oma, kita ke kamar. Ya, ayo ke sana. Susunya diminum dulu ya. Bye-bye, Syifa. Saya ke kamar ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok udah pulang kamu? Hah? Gak ada masalah apa-apa kan di kantor? Nggak ada, Mah. Alhamdulillah semua kerjaannya lancar.
Aku pulang cepet karena aku khawatir sama keadaannya Syifa, mah. Dia baik-baik aja kok. Nanti mungkin kamu cek aja, coba masuk kamar lihat kondisinya. Dia belum lama tadi masuk kamar ya. Ya udah kamu istirahat, Mama pulang ya. Iya, mah. Bye Jules. Bye, mah. Hati-hati, mah. Istirahat sayang. Bener-bener ya, geli banget sama tuh perempuan. Masa pelakor berani-beraninya ya lebih galak daripada istri sah, nggak tahu diri emang tuh pelakor. Sok-sok nge-live lagi, yang nonton juga cuma 5 orang, sok ngartis emang. Sabar. Yaudah kita istirahat yuk. Sup. Yuk. Kurang ajar Lala. Kenapa sih setiap kali gue mau balas dendam sama dia, ujung-ujung selalu yang gue dipermaluin lagi? Mana lagi kuncinya? Gimana sih? Buruan dibuka pintunya, ngantuk gue. Lama banget. Apa sih? Ya sabar dong. Terus, cuekin aja terus, ya? Cuekin aja terus. Udah siap, Pak? Insya Allah siap. Cindy, kenapa? Ini mana gue kempes, Dela. Aduh. Aku telepon montir bentar ya, harusnya nggak lama kok. Ya, nggak apa-apa. Iya Bu, saya pasti akan datang ke pengadilan, tapi sebentar lagi ya Bu, karena ban mobil teman saya kempes. Ini lagi dibenerin dulu. Kira-kira Mbak Lala bisa datang tepat waktu nggak? Insya Allah Bu, saya usahakan nggak telat ya Bu. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu saya tunggu ya Mbak, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Udah selesai ya Mbak? Oh, udah ya. Nih. Terima kasih ya Mbak. Kasih, Ayo, Pak. barisin. Makasih Pak. Pak, lihat deh cuacanya. Terang banget. Nih, semoga mediasi hari ini lancar nih. Biar si Jin Ifrit udah tuh nggak bisa ngapa-ngapain kamu lagi, nggak berani macem-macem. Amin ya Allah. Semoga lancar semuanya. Yuk. Yuk. Bagaimanapun caranya, gue akan gagalin perceraian ini. Apapun harus gue lakuin. Pak Hasbi? Selamat pagi, Pak. Pengacara Lala ya? Iya, betul, Pak. Mana Lala? Lalanya masih dalam perjalanan ke sini, Pak. Semoga dia tepat waktu ya. Iya. Dan semoga mediasi berjalan dengan lancar. Oke, kita tunggu di dalam aja, Pak. Mari. Pagi Pak. Pagi. Akhirnya datang juga Pak, ya Allah Pak. Oh, beneran deh Pak, sehari aja nggak ada Bapak di kantor, rasanya sepi banget. Bapak pasti ngerasakan yang sama kan kayak saya? Iya Pak, nggak temen gosip gitu Pak di kantor. Oh iya Pak, Bandung kayak gimana? Ya, gitu-gitu aja sih. Meeting, kuliner. Oh iya maaf Pak, kalau nggak salah hari ini Chef Lala sama suaminya mau mediasi ya Pak?
Iya, doain aja yang terbaik ya. Tapi maaf lagi nih Pak, saya ada perasaan gak enak gitu. Soalnya semalam saya mimpi buruk, saya mimpi diseruduk banteng. Apa sih? Diseruduk Rindy maksud kamu? Bapak bisa aja. Oh iya Pak, saya coba telepon bantengnya dulu ya Pak. Maksud saya Rindy Pak. Soalnya kan dia mau nganterin Chef Lala. Rindy, nggak usah terlalu ngebut, pelan-pelan aja. Kita belum telat kok. Loh, Kak, kok malah makin kenceng ya? Ini perasaan aku dari tadi udah berusaha pelan-pelan loh. Coba diinjak remnya lebih kuat deh. Lebih dalam gitu. Lah, ini remnya kok nggak bisa ya? Ini kayaknya remnya blong deh, La. Mas Axel. Assalamualaikum, Mas. Mas, ini mobilnya Randy. Remnya blong, Mas. Apa? Rem mobilnya blong? Chef Lala? Halo Chef, Chef. Pak, halo, Lala, Rindy. Dengerin saya ya. Sekarang kamu tolong kurangin kecepatan kamu. Terus jangan tarik rem tangan secara mendadak, oke? Jangan lupa pakai hazard juga dan klaksonin mobil-mobil di sekitar kamu. Oke ya? Lah, kalau kecepatan mobilnya sudah berkurang, sekarang tolong kasih tahu Rindy untuk cari lahan yang kosong, oke? Semak-semak atau rumput gitu. Tapi ini nggak ada semak-semak. Lah, kalau gitu sekarang kamu kirim live location ke saya ya, oke? Iya, sebentar. Udah, Chef. Ini. Nih, hati. Astagfirullahaladzim. Lala, Rindy. Pak, mendingan sekarang kita langsung sana aja, Pak. Kita sudah harus mulai melakukan mediasinya sekarang. Maaf, Bu. Bu Lala sampai mana ya? Sebentar ya Pak, saya izin telepon Mbak Lala dulu. Aduh, kok nggak diangkat-angkat ya Mbak Lala?
Gimana Bu Sarah? Bu Lala jadi datang nggak? Saya minta waktu sebentar aja, Pak. Tadi saya telepon Mbak Lala, katanya sedang menuju ke sini, Pak. Sepertinya memang Lala tidak mau ke sini, Pak. Saya juga tahu sebenarnya istri saya tidak menginginkan perceraian ini juga, Pak. Kami berdua tahu, kami belakangan ini banyak masalah, Pak. Tapi kami berdua udah mutusin, Pak. Kami benar-benar berniat mau memperbaiki pernikahan kami, Pak. Pak Hasbi, mediasi ini belum benar-benar dimulai. Jadi jangan memberikan komentar apapun terkait perceraian ini, Pak. Pak, saya mohon, Pak, bisa ditunggu sebentar lagi, Pak. Mungkin Mbak Lala terkena macet. Rini? Wah. Rini. Lala. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa juga. Alhamdulillah, ya Allah. Bu Sarah, aku harus telepon Bu Sarah. Aku harus kasih tahu keadaan kita. Aku nggak mau mediasinya jadi batal. Cepet. Ini aku juga telepon montir ya buat benerin mobil dulu. Halo, iya saya Rindi. Ini saya barusan ada kecelakaan mobil. Posisinya Saya izin angkat telepon dulu dari Mbak Lala ya. Oh, silakan. Ya. Halo Mbak Lala, sekarang Mbak Lala di mana? Assalamualaikum Bu Sarah. Ibu maaf, ini saya habis kecelakaan. Mobil teman saya itu remnya blong, Bu. Astagfirullahaladzim. Terus Mbak Lala gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah sekarang saya baik-baik aja kok. Cuma masih agak sedikit shock, Bu. Nanti saya cari cara supaya bisa cepat sampai ke pengadilan ya, Bu. Ya udah kalau gitu Mbak Lala hati-hati ya. Iya, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Udah Bu, nggak usah lagi ada mediasi. Bila perlu nggak perlu ada lagi pengadilan atau apapun itu. Sah. Keselamatan istri saya itu prioritas saya dalam hidup saya, Pak. Tenang. Kita memang tidak bisa menunggu Mbak Lala lagi. Yes, berhasil. Tapi, karena memang ini kondisi yang mendesak, dan tidak ada niat dari Bu Lala untuk tidak datang, maka mediasinya kita tunda jadi besok. Kok ditunda, Pak? Udah, Pak, dibatalkan aja, Pak. Besok istri saya pasti harus full rest. Habis kecelakaan loh, Pak. Bapak pasti ngerti dong. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Saya pastikan besok klien akan datang ke sini untuk mediasi. Saya permisi dulu. Pak. Terima kasih ya Pak.
Sial. Gagal dong nih gue. Iya Bu Sarah, ini saya baru mau pesen taksi online supaya bisa segera datang ke sana. Tunggu sebentar ya Bu. Mbak, mediator menunda mediasinya karena insiden yang Mbak alami. Mbak tidak perlu khawatir ya. Sebaiknya Mbak istirahat aja dulu, tenangkan pikiran dulu. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Bu. Oke Mbak, sama-sama. Hati-hati ya Mbak. Makasih, Assalamualaikum. Gimana lah? Alhamdulillah mediasinya ditunda besok. Ya ampun, alhamdulillah. Ya ampun. Pak, kamu nggak apa-apa kan? Rindy? Alhamdulillah saya baik-baik aja kok, Chef. Kok Chef Julian di sini bukannya harusnya di luar kota ya? Saya baru pulang semalam. Oh, jadi ini arti dari mimpi buruk saya semalam. Tapi alhamdulillah deh, Chef Lala sama si cewek banteng nggak kenapa-napa. Lah, mediasi kamu gimana? Alhamdulillah ditunda besok, Chef. Ya udah kalau gitu, kamu pulangnya sekarang, istirahat. Siapin diri kamu buat besok. Dan yang paling penting, pastiin semuanya aman. Makasih ya, Chef. Sama-sama lah. Hah? Gimana ya caranya besok ya? Biar Lala nggak datang mediasi. Mana gua kehabisan akal lagi. Ada apa lagi sih? Bi, lo kemana sih? Dari kemarin gak ada masuk kantor, lo bolos. Kok lagi sibuk ngurusin cerai, kenapa? Bu Lydia, Bi. Bu Lydia sekarang minta kita berdua masuk ke ruangannya. Sekarang. Hah? Kok tiba-tiba? Emang ada apa? Gak tahu, gue juga gak tahu. Ini sekarang perasaan gue gak enak, Bi. Aduh. Yaudah, gue on the way sekarang. Cepetan. Lah, kamu beneran gak apa-apa kan? Apa kita perlu ke klinik dulu? Nggak usah, Chef. Insya Allah saya baik-baik aja kok. Terima kasih banyak ya. Tadi Chef udah bantuin ngasih instruksi yang jelas waktu lagi genting-gentingnya. Jadi saya sama Rini bisa selamat. Alhamdulillah. Kamu sama Rindy hebat. By the way, saya udah lihat rekaman saat kamu nolongin Syifa di sekolah lah. Saya benar-benar berhutang budi sama kamu lah. Kalau kemarin kamu gak nyelamatin Syifa, saya nggak tahu sekarang saya harus gimana. Saya cuma ngelakuin apa yang saya bisa, Chef, untuk nolongin Syifa. Saya juga sama kok, lah. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa buat nolongin kamu. Wah, ternyata di mobil juga banyak nyamuk ya. Saya pikir banyak nyamuk cuma di rumahku. Itu juga gara-gara kamu. Dan, kok kamu nggak kerja, Nak? Nggak apa-apa kok, Bu. Aku juga udah izin. Dan aku juga udah deal sama pemilik kontrakan yang dikasih sama Kala tadi pagi. Jadi mulai malam ini, kita udah bisa pindah, Bu. Ibu nggak usah khawatir ya. Masih di sini kalian? Kirain udah pergi. Ini mau pergi kok. Kami nggak bakal ganggu kami sama Kasbi lagi. Jadi kalau kalian mau berduaan, silakan. Bodo amat. Bagus deh.
Tapi ibu nyewa kontrakan duit dari mana? Bukannya ibu udah gak punya simpanan uang lagi? Ibu jual perhiasan terakhir ibu. Perhiasan? Perhiasan yang mana? Nggak mungkin ibu punya perhiasan. Ayah mana ada uang buat beliin ibu yang mahal-mahal kayak gitu? Kak, udahlah. Gak usah banyak nanya. Ini juga bukan urusan kakak, tau nggak? Mau ibu dapat uang dari siapa, dari mana? Sikap ibu aneh banget. Kayak sembunyiin sesuatu. Kalau emang ibu punya perhiasan, kenapa nggak dijual dari dulu aja? Pas pemilik kontrakan lama minta uang diganti insiden kebakaran dulu. Kenapa malah ibu milih biarin Lala bayar pakai uang COC-nya? Aku nggak bisa biarin Meisha curiga dan mikir yang macam-macam soal perhiasan itu. Aku harus cari cara untuk mengalihkan kecurigaan dia. Sikap ibu aneh banget. Kayak sembunyiin sesuatu. Kalau emang ibu punya perhiasan, kenapa nggak dijual dari dulu aja? Pas pemilik kontrakan lama minta uang diganti insiden kebakaran dulu. Kenapa malah ibu milih biarin Lala bayar pakai uang COC-nya? Aku nggak bisa biarin Meisha curiga dan mikir yang macam-macam soal perhiasan itu. Aku harus cari cara untuk mengalihkan kecurigaan dia. Siva, aku pulang duluan ya, soalnya aku udah dijemput sama mama aku. Ya, aku juga ya, Siva. Aku udah dijemput sama Mbak. Iya, hati-hati ya. Dadah. Dadah. Sayang. Sayang, kok papanya nggak dipeluk? Ya, Papa. Gitu dong. Masa Tante Lala aja yang dipeluk? Oh, cuma Tante Lala sama Papa doang dipeluk. Om Axel nggak dipeluk? Kata Papa, nggak boleh peluk orang sembarangan. Lah, kok sembarangan? Ini kan Om Axel. Om Axel kan temen dekatnya Papa juga. Ya, bercanda ke Om Axel. Jangan sedih ya. Oh, cantik banget sih, Pak. Makasih ya. Ya. Oh iya, Tanti mana? Mbak Tanti tadi habis telepon Papa. Dia katanya lagi sakit, sayang. Makanya sekarang Papa yang jemput kamu. Yeay, Siva senang banget Pak. Hari ini Siva bisa ketemu Tante Lala lagi. Oh iya Pak, kemarin Siva gagal Pak bikin puding. Terus hari ini Tante Lala udah janji mau bikin puding bareng sama aku. Buat perbaiki yang kemarin. Sayang, Tante Lalanya kan lagi sibuk, ya. Besok aja ya. Oh, nggak apa-apa kok, Chef. Kalau bikin puding aja insya Allah saya masih bisa. Oh iya Pak, saya punya ide. Gimana kalau bikin pudingnya di Amor aja? Kan dekat dari sini. Bagus juga ide kamu, Sol. Tapi kamu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Chef. Kan saya juga nggak luka-luka. Yaudah kalau gitu, kita langsung ke Amor aja ya. Let's go. Sol. Ayo masuk ya. Bapak di sebelah aja. Saya aja yang nyetir.
Hasbi semalam tidur di sini. Berarti Ibu perhatiin selama ini dia sering banget bolak-balik apartemen ini, ya? Udah pasti lah, Bu. Kayaknya apartemen ini tuh jadi tempat maksiatnya mereka berdua. Sejak Kamesha diusir sama ayah dulu. Pantesan di sini gerah. Padahal udah ada AC. Ya kan dosa. Dan kamu gak usah baik ngomong ya. Udah bagus kamu boleh tidur di sini. Asal kalian tahu ya, apartemen ini itu yang bayar Hasbi. Dia udah bayar lunas tahun. Ya masa nggak boleh dia mau tidur di sini? Ya nggak masalah dong. Apa kamu bilang? Apartemen ini yang bayar Hasbi. Berarti selama ini kamu bohongin Ibu. Kamu bilang apartemen ini dibayarin sama pacar kamu yang gak jelas siapa, rupanya Hasbi. Benar-benar kamu ya? Ibu udah nggak tahan lagi yang ngadepin segala kebohongan kamu yang nggak masuk akal itu. Udah deh Mesya, Ibu nggak mau tahu ya. Kamu jangan tinggal di apartemen yang Hasbi bayarin ini. Kamu ikut pindah aja sama Ibu. Bu, apaan sih, Bu? Udah, Bu, biarin aja Kamesha tidur di sini. Kalau ikut nanti sumpah loh, Bu. Kalian denger ya? Aku juga ogah ikut kalian. Yang mending aku di sini lah, enak, nyaman, udah dibayarin. Daripada kontrakan kalian yang pasti tidak nyaman. Lagian Ibu ya, Ibu tuh nggak usah mikirin aku. Aku tuh bisa urus diri sendiri. Aku mau tinggal di mana, kayak sama siapa, kayak ya terserah aku. Urusan aku bukan urusan kalian. Tuh, Bu. Udah, bagus lah. Tapi nanti kalau ada apa-apa, jangan ngemis-ngemis sama aku sama Ibu ya. Enggak saya. Ya, Bu. Kita pergi, Bu. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih guys. Tempat maksiat. Akhirnya mereka pergi juga. Nggak ada lagi yang ganggu gue. Tapi ini gue lihat-lihat Hasbi nyuekin gue terus ya dari semalam. Padahal dia udah nampar gue. Bener-bener nggak ada ngerasa bersalahnya. Gue harus bisa bikin Hasbi betah tinggal di apartemen ini. Gue nggak bisa diginiin terus. Dan gue harus bisa bikin dia tinggal di sini tanpa ada yang ganggu kita sedikit.